Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan detail bagaimana pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG beroperasi, mulai dari awal hingga menghasilkan listrik. Jika kita melihat market atau simulasi ini, ada 4 komponen utama yang harus diperhatikan. Pertama ada kompresor, kedua adalah combustor chamber atau ruang bakar, ketiga adalah turbin yang terdiri dari high pressure atau HP, intermediate pressure atau IP, dan low pressure atau LP. Dan keempat adalah generator. Selain itu, ada satu komponen krusial di bagian ujung, yaitu motor cranking atau motor penggerak. Mula PLTG bekerja berdasarkan prinsip siklus Brayton, di mana energi dihasilkan melalui aliran udara, pertekanan, dan pembakaran gas. Mari kita mulai dari proses awal. PLTG tidak bisa menyala sendiri secara instan. Disinilah peran motor cranking. Motor ini akan memutar poros generator yang dikoppel langsung dengan kompresor. Jadi, pada tahap awal, kompresor diputar oleh tenaga luar agar bisa menghisap udara. Kompresor kemudian akan menghisap udara luar atau udara ambien ke dalam sistem. Di dalam kompresor terjadi proses pemampatan udara atau oksigen secara bertahap. Seperti yang bisa kita lihat pada simulasi ini, partikel udara yang semula renggang dan besar setelah melewati sudu-sudu kompresor akan menjadi sangat kecil, rapat, dan padat. Proses kompresor ini bukan hanya meningkatkan tekanan, tapi juga meningkatkan temperatur udara secara drastis karena gesekan dan pemampatan molekul udara yang sangat panas dan bertekanan tinggi. Ini yang menjadi napas utama bagi pembangkit kita. Ruang bakar atau combustion chamber. Selanjutnya udara yang sudah mampat tadi dialirkan menuju combustion chamber melalui nozzle. Di dalam sini terdapat burner atau alat pembakar. Udara bertekanan tinggi tersebut akan dicampur dengan bahan bakar. Bahan bakarnya bisa berupa gas alam maupun bahan bakar cair seperti ASD atau high speed diesel. Bisa kita lihat di sini ada pipa-pipa aliran bahan bakar yang mengarah ke igniter atau pemantik. Setelah igniter menyala dan terjadi kontak antara udara panas bertekanan tinggi dengan bahan bakar, maka terjadilah ledakan pembakaran yang terkontrol. Hasilnya adalah gas panas berkecepatan sangat tinggi. Energi panas ini kemudian digunakan untuk menyembur sudu-sudu turbin. Pertama, ia akan memutar high pressure turbin yang ukurannya lebih kecil. Setelah itu, energi tersebut akan terus mengalir untuk memutar intermediate pressure dan low pressure turbin. Selanjutnya, produksi listrik. Ada hal yang menarik yang terjadi di sini. Setelah turbin berputar kencang karena hasil pembakaran, motor cranking yang kita gunakan di awal tadi akan dilepas atau dimatikan. Mengapa? Karena turbin sudah menghasilkan energi mekanik yang cukup untuk kompresornya sendiri. Jadi turbin inilah yang sekarang mengambil alih tugas memutar kompresor sekaligus memutar generator. Di dalam generator,
Energi mekanik atau putaran poros tadi diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Listrik inilah yang akan kemudian dialirkan ke trafo dan distribusikan ke jaringan transmisi untuk sampai ke rumah-rumah penduduk kita, seperti kita. Penutup, penting untuk diketahui bahwa PLTG memiliki keunggulan utama, yaitu quick start. Ia bisa beroperasi dari keadaan mati hingga beban penuh dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan PLTU. Oleh karena itu, PLTG sering digunakan sebagai unit peaker atau pemikul beban puncak saat kebutuhan listrik masyarakat sedang tinggi-tingginya. Demikian penjelasan mengenai prinsip kerja PLTG dari proses mengisap udara pembakaran di ruang bakar hingga putaran turbin yang menggerakkan generator. Semuanya bekerja dalam satu kesatuan sistem yang sangat presisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.